wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Hari ini kita mau belajar tentang fungi ya. Ya, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mbak Mita, silahkan dipimpin untuk berdoa. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Selesai. Sebelum mulai, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Mita, Ada. Siti, Hadir, Bu. Nia, Hadir, Bu. Nanda, Ada. Pino, Ada. Nasya, Hadir. Tri, Ada. Novi. Sakit, Tidak, Bu. Kemana ya? Sakit, Bu. Sakit apa? Mungkin sakit perut, Bu. Oh, ada surat izinnya nggak? Ada di laci. Oh iya, makasih ya. Ya, Bu. Nah, hari ini kita belajar tentang fungi ya. Iya. Ada yang tahu nggak apa itu fungi? Jamur, Bu. Oh iya, benar. Nah, fungi adalah organisme heterotrof. Nah, fungi adalah organisme kemoheterotrof yang memerlukan senyawa organik untuk nutrisinya. Nah, di dalam dunia mikrobia, jamur termasuk dalam divisi Mycota ya. Mycota berasal dari kata myces, bahasa Yunani, disebut juga fungi, bahasa Latin. Paham? Paham, Bu. Nah, sekarang ada yang tahu nggak apa itu ciri-ciri dari fungi? Mbak Mita? Saya tahu. Ya, sebutkan. Tidak memiliki klorofil. Ya, Memiliki membran inti. ya, Bentuknya bermacam-macam. iya, benar sekali. Beri tepuk tangan Mbak Mita ya. Nah, saya jelaskan dulu ya. Fungi itu termasuk tumbuhan eukariotik yang berarti tidak memiliki membran inti. Terus tidak memiliki klorofil. Nah, kalian kan tahu jamur yang ada di sekitar kita itu kan berwarna hitam, ada yang putih. Nah, sedangkan klorofil itu kan zat warna hijau daun. Jadi kan jamur itu warnanya kalau nggak hitam pasti kan putih. Nah, dia kan nggak mungkin ada warna hijau. Otomatis jamur itu tidak memiliki zat klorofil. Paham? Paham. Nah, jamur juga merupakan uniseluler dan multiseluler. Beberapa jamur itu juga memiliki zat warna, misalnya hitam tadi ya. Enggak, semua jamur itu nggak harus putih, tapi juga hitam ada. Seperti jamur kancing itu kan perpaduan dari hitam dan putih ya. Iya. Terus mendapatkan nutrisi dengan absorpsi. Bentuknya bermacam-macam. Nah, bentuk dari fungi itu kan bermacam-macam. Ada yang bulat, ada yang berbentuk seperti payung. Nah, nanti di slide selanjutnya akan lebih jelasnya lagi ya. Nah, ini contoh dari fungi uniseluler dan multiseluler ya. Yang uniseluler itu contohnya Saccharomyces. Terus yang multiseluler itu namanya Lepiota. Itu sejenis kayak jamur kancing gitu ya. Iya, Bu. Dan itu bisa dimasak untuk dikonsumsi kita. Itu aman, Bu, nggak beracun. Iya, nggak ada racunnya. Nah, ini ada macam-macam bentuk dari fungi atau jamur. Itu ada tiga bentuknya ya. Ada yang tahu bentuknya itu apa? Nggak tahu, Bu. Yang pertama itu berbentuk payung. Terus yang kedua itu berbentuk bulat. Nah, yang ketiga itu berbentuk kuping. Nah, kalau jamur yang bisa kita temukan di sekitar kita itu misalnya apa? Di tukang sayur ada, Bu. Di kayu yang basah, Bu. Oh iya, benar Mbak Siti. Mbak Mita salah ya. Loh, ibu saya biasanya beli di sana, Ibu. Itu yang biasa buat dimasak itu biasanya jamur kuping ya. Oh. Terus kalau yang jamur yang berbentuk payung itu biasanya kita temukan di
di kayu-kayu yang basah itu ya. Iya. Terus ya kalau bedanya bentuk payung dan bentuk kuping itu, kalau di bentuk payung kan dia cuma ada satu jamur, terus bentuknya cuma seperti payung itu. Tapi kalau berbentuk kuping itu bentuknya seperti payung tapi dia bergerombol gitu ya. Iya, Bu. Nah, yang berbentuk kuping itu biasa dikonsumsi untuk dimasak, digoreng, disayur gitu ya. Iya. Terus kalau yang berbentuk bulat itu juga bisa dimasak, bisa dioseng. Terus misalnya itu jamur kancing ya. Udah pernah makan belum? Belum, Bu. Yang Oh, bulat-bulat itu ya, Bu? Iya. Enak kan Di rasanya? restoran itu. Oh, restoran ya. Iya. Mahal pasti ya. Nggak tahu, saya nggak dibayarin. Nggak dibayarin dia. Lanjut ya. Iya. Nah, ini ada struktur tubuh jamur. Nah, ini tidak. Nah, selanjutnya itu ada struktur tubuh jamur. Sekarang Ibu gambarkan dulu ya. Ada beberapa struktur jamur itu dan bagian-bagiannya. Nanti kalian lanjut nulis ya, biar kalian paham, biar belajarnya mudah di rumah. Iya, Bu. Nah, ini ya. Nah, ini bagian nomor 1 itu namanya badan buah ya. Terus nomor 2 itu sel penghasil spora. Nah, yang nomor 3 itu namanya hifa. Nomor 4 itu namanya miselium ya. Iya, Bu. Udah paham? Udah. Jangan lupa dicatat ya. Iya, Bu. Nah, yang dimaksud hifa itu adalah benang-benang halus. Nah, di daerah sini yang nomor 3 ini kan pasti ada benang-benang halusnya gitu kan. Kalian pernah lihat kan kalau lihat di jamur itu? Iya. Nah, itu namanya benang-benang halus. Nah, yang untuk nomor 1 itu namanya badan buah ya. Iya, Bu. Nah, untuk nomor 2 itu namanya sel penghasil spora ya. Iya. Nah, yang ketiga itu namanya hifa. Yang keempat itu namanya miselium ya. Sudah jelas? Ada yang ditanyakan untuk bagian-bagiannya? Tidak. Jangan lupa dicatat ya. Iya, Bu. Nah, untuk selanjutnya itu ada struktur dan fungsi tubuh jamur ya. Yang pertama itu hifa. Itu sebagai benang-benang halus. Nah, yang kedua itu septa atau septum. Itu sekat atau dinding ya. Nah, selanjutnya itu ada hifa senositik. Hifa senositik itu hifa yang tidak berseptum. Septum yaitu sekat tadi ya.
Ya. Terus selanjutnya itu ada miselium atau miselia, yaitu hifa yang bercabang membentuk anyaman. Selanjutnya itu ada miselium vegetatif, itu berfungsi untuk menyerap makanan. Terus ada miselium generatif untuk menghasilkan spora, dan haustoria itu atau ujung hifa ya. Iya, Bu. Nah, jamur itu merupakan mikroorganisme yang bersifat heterotrof. Berdasarkan sifat tersebut, cara hidup jamur dapat dibedakan menjadi saprofit, parasit, dan simbiosis ya. Iya. Nah, kalau saprofit yaitu memperoleh zat organik dari sisa organisme mati, misalnya daun dan kertas. Nah, kalau kalian melihat daun yang jatuh di tanah itu, terus daun itu lembab, itu kan pasti lama-kelamaan akan tumbuh jamur kan? Nah, itu yang disebut dengan saprofit. Paham? Paham, Bu. Selanjutnya itu ada parasit ya, yaitu memperoleh zat organik dari organisme hidup lain atau inang. Contohnya jamur itu hidup menempel di batang tumbuhan yang besar gitu, biasanya kayak gitu. Terus selanjutnya itu ada simbiosis, yaitu memperoleh zat organik dari organisme hidup yang lain atau inang namun bersifat menguntungkan bagi inangnya. Misalnya membantu di dalam proses pengambilan mineral dari tanah. Misalnya itu mikoriza. Paham nggak apa itu mikoriza? Nggak tahu. Nah, mikoriza itu jamur yang hidup di daerah akar pada tumbuhan. Nah, jamur itu berfungsi untuk menaikkan air, untuk mengambil air untuk makanan di inangnya tadi, yang untuk menempel jamurnya itu tadi. Paham? Paham. Nah, itu kan sama-sama diuntungkan kan. Untuk jamurnya dia itu dapat hidup di atas inangnya itu, sedangkan yang inangnya atau tumbuhan yang itu tadi kan dapat mendapatkan mineral dari bantuan jamur tadi kan. Berarti saling menguntungkan ya, Bu ya? Iya. Oh. Selanjutnya itu ada habitat. Sekarang itu kita mempelajari tentang habitat jamurnya itu sendiri ya. Nah, jamur dapat hidup dalam berbagai kondisi lingkungan. Habitat hidup jamur antara lain itu ada di darat dan di laut. Terus di tempat yang lembab. Terus mengandung zat organik dan lingkungan yang asam. Kalau yang jamur yang sering kita ketahui itu kan biasanya yang hidup di daerah lembab kan. Soalnya daerah kita itu kan daerah apalagi musimnya itu kan musim dingin ya, musim hujan. Pasti kan banyak jamur yang tumbuh kan. Iya. Nah, selanjutnya itu ada reproduksi pada jamur. Nah, reproduksi pada jamur itu dibedakan menjadi dua, yaitu aseksual dan seksual. Nah, kalau aseksual itu contohnya aseksual kan tidak berhubungan langsung ya. Misalnya itu ada hewan yang menempel di atas jamur. Selanjutnya itu ada reproduksi tentang jamur ya. Nah, reproduksi jamur itu dibedakan menjadi dua, yaitu aseksual dan seksual. Nah, kalau aseksual itu reproduksi secara tidak langsung. Kalau yang aseksual itu reproduksi. Nah, selanjutnya itu ada Nah, di reproduksi jamur itu dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama itu ada aseksual dan seksual. Nah, yang aseksual itu berhubungan secara tidak langsung ya. Misal sporanya itu bisa terbang ke spora jamur yang lain gitu ya. Gimana caranya, Bu? Kenapa dia nggak berhubungan secara tidak langsung gitu? Di jamur itu kan mempunyai spora. Nah, sporanya itu bisa terbang lewat angin atau lewat serangga yang menempel di jamur satu terus menempel di jamur yang lainnya. Nah, itu kan bisa mempercepat reproduksi. Nah, itu juga serangga itu juga bisa reproduksi pada jamur tersebut. Nah, itu terjadi secara reproduksi aseksual atau secara tidak langsung ya. Oh iya. Paham? Paham. Nah, yang kedua itu ada reproduksi seksual. Nah, reproduksi seksual itu misalnya jamur kuping tadi ya. Kan jamur kuping tadi kan bergerombol ya. Terus kan otomatis spora yang di atas itu bisa jatuh ke spora yang di bawah. Nah, itu
contoh dari reproduksi secara seksual. Nah, itu secara langsung ya, atau bertemunya spora pada septum yang sama pada tumbuhan itu tersebut, gitu ya. Ya. Nah, berhubung materinya sudah selesai, kita lanjut game ya. Iya, Bu. Ibu akan membagikan kertas ini. Terima Iya. kasih. Nah, untuk pertanyaan itu bisa mencari jawaban di sebelahnya. Kalian cermati dulu pertanyaan tersebut, kemudian kalian memilih jawaban yang sesuai ya. Nanti Ya. kalau ada yang salah, ada hukumannya ya. Ya. Sekarang waktunya untuk diskusi ya. Iya, Ya, Bu. Bener ya. Apakah ciri-ciri fungi yang tadi kan ya bisa memiliki klorofil. Pokoknya ini terus aku Bu, udah, Bu. udah Udah. macam-macam ya. Bentar ya, nunggu temannya. Udah. Lama sih udah. Udah. Lama. Udah. Iya, Bu. Kelamaan, Bu. Tolong kelompok 1 membacakan pertanyaan dan jawabannya ya. Ya. Apakah yang dimaksud dengan fungi? Fungi adalah organisme yang memerlukan senyawa organik untuk nutrisinya. Iya, betul. Sekarang untuk kelompok 2 ya, silahkan dibacakan pertanyaan dan jawabannya. Apakah ciri-ciri fungi? Jawabannya 1. Eukariotik, 2. Tidak memiliki klorofil, 3. Uniseluler dan multiseluler, 4. Bentuknya bermacam-macam. Iya, semuanya benar ya. Ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Iya. Bu, yang dimaksud eukariotik tadi apa ya? Eukariotik itu tidak memiliki membran inti ya. Memiliki membran inti. Ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Iya. Yang dimaksud eukariotik tadi apa ya? Eukariotik itu adalah jamur yang memiliki membran inti ya. Oh, ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Sekarang kita review materi. ya. Iya, Bu. Apa yang dimaksud dengan fungi tadi? Fungi adalah organisme yang memerlukan senyawa organik untuk nutrisinya, Bu. Ya, benar sekali. Mbak Siti ini berapa? 2, 3. Oh iya, nanti langsung Ibu catat ya. Iya, Bu. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan fungi tadi? Fungi adalah organisme yang memerlukan senyawa organik untuk nutrisinya, Bu. Oh iya, benar. Mbak Siti absen berapa? 23, Bu. Iya. Selanjutnya sebutkan dari ciri-ciri fungi tadi. Memiliki membran inti, tidak memiliki klorofil, Iya. seluler dan multiseluler, Iya. memiliki bermacam-macam bentuk. Ya, benar sekali. Terus Saya nggak diminta absennya, Bu. Mbak Mita absen berapa? 32. Oh iya. Sekarang ada yang tahu nggak reproduksi jamur itu ada berapa? Saya, Bu. Iya. Ada 2, Bu. Iya, sebutkan. Aseksual dan seksual, Bu. Oh iya, benar sekali. Mbak Dian absen berapa? Selanjutnya, reproduksi jamur itu kan ada 2. Coba sebutkan keduanya itu. Saya, Bu. Iya, Aseksual dan seksual, Bu. iya. Terus, apa yang dimaksud dengan reproduksi aseksual? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Iya. Reproduksi
reproduksi aseksual itu adalah reproduksi jamur yang tidak melalui hubungan langsung. Oh iya, benar. Yeay. Karena jam udah siang dan kita belum istirahat ya, juga udah waktunya untuk sholat. Sebelum kita mengakhiri, jangan lupa untuk minggu depan kita belajar tentang bakteri ya. Iya, Bu. Jangan lupa belajar dari halaman 18 sampai 30 ya. Iya, Bu. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar ya? Mau